皆さんこんにちは。Dalam mempelajari bahasa Jepang, kamu nggak hanya mengawali belajar menghafalkan kosakatanya aja. Namun yang paling dasar untuk dilakukan adalah memahami pola kalimat suatu bahasa. Bahasa Jepang merupakan bahasa terbesar ketiga yang digunakan di internet dan juga merupakan salah satu bahasa yang banyak dipelajari di dunia loh. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jadi teman-teman mesti tahu dulu nih pola kalimatnya. Polanya terdiri dari unsur ditambah predikat. Predikat di sini penting untuk ada dalam suatu kalimat dan memiliki posisi di akhir kalimat ya. Berbeda halnya dengan susunan kalimat pada bahasa Indonesia, susunan kalimat pada bahasa Jepang bersifat fleksibel pada setiap unsur seperti subjek, objek, dan keterangannya. Dalam bahasa Jepang, unsur yang dimaksud adalah wa, wo, atau de, atau ni. Partikel wa digunakan untuk menunjukkan sebuah subjek atau topik. Contohnya, watashi wa, rika sang wa. Partikel wo atau o digunakan untuk menunjukkan sebuah objek. Contohnya, shigoto, korang o. Partikel de atau ni digunakan untuk menunjukkan sebuah tempat. Contohnya, mosuku de, kurasu ni. Selanjutnya, dalam bahasa Jepang, predikat dikenal memiliki 3 jenis kalimat. Yang pertama, kalimat kata kerja. Yang kedua, kalimat kata sifat. Dan yang ketiga, kalimat kata benda. Kalimat kata kerja ini terdiri dari unsur ditambah partikel dan ditambah mas atau masu. Kalimat dengan pola ini memiliki jumlah yang cukup banyak pada bahasa Jepang. Nah, contoh kalimatnya, watashi wa koran o yomimasu. Artinya, saya membaca Al-Quran. Kalimat kata sifat ini terdiri dari unsur kata benda. Itu bisa berupa subjek atau topik. Ditambah kata sifat, ditambah des. Tapi biasanya pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan suatu atau kondisi subjek. Contoh kalimatnya, anata wa yasashi desu. Artinya, kamu orangnya baik, atau kamu itu baik. Oke, selanjutnya kalimat kata benda. Ini terdiri dari kata benda 1, bisa berupa subjek atau topik, ditambah kata benda 2, dan ditambah lagi des. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan bahwa kata benda yang pertama adalah kata benda yang kedua. Contoh kalimatnya, watashi wa Indonesia jin desu. Artinya, saya adalah orang Indonesia. Nah, kalau teman-teman sudah paham di pola kalimat dan di contoh kalimatnya, mari kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Kita akan bahas contoh kalimat yang sedikit lebih kompleks dari yang sebelumnya, oke? Transisi partikel. 1. Ishihara-san wa Nihonjin desu. 2.
Ishihara san wa gakusei desu. Sang. Ishihara san wa nihonjin no gakusei desu. Jadi, transisi partikel itu ialah penggabungan partikel, lalu dirubahnya partikel tersebut agar lebih kompleks dalam membentuk sebuah kalimat. Reibung. Contoh kalimat dalam bentuk pertanyaan. Rika-san wa Indojin desu ka? Kotae wa 1. Iie, Indojin de wa arimasen. 2. Iie, Indojin de wa arimasen. Indonesia jin desu. 3. Iie, Indonesia jin desu. Jadi, arti dari pertanyaan ialah apakah si Rika orang India? Jawaban nomor 1, bukan. Dia bukan orang India. Jawaban nomor 2, bukan. Dia bukan orang India. Dia orang Indonesia. Dan yang nomor 3, bukan. Dia orang Indonesia. Dan di sini kita mendapati 3 pilihan cara menjawab atas sebuah pertanyaan tersebut. Dan yang poin ketiga ialah, atau nomor yang ketiga tadi itu, ialah cara yang paling simpel untuk diterapkan ya teman-teman. Transisi partikel. 1. Kim san wa Kankoku jin desu. 2. Ri san mo Kankoku jin desu. 3. Paku san mo Kankoku jin desu. Nah, artinya ialah nomor 1, si Kim itu orang Korea. Nomor 2, si Lee juga orang Korea. Nomor 3, dan si Park juga orang Korea. Jadi, ini ialah transisi partikel dari partikel wa ke partikel mo, yang artinya jadi juga. Kita lanjut ke reibung. Ri san wa Kankoku jin desu ka? Kotae wa hai. Ri san wa Kankoku jin desu. Kang san mo Kankoku jin desu ka? Kotae wa iie, Kang san wa Indo jin desu. Artinya, apakah si Lee orang Korea? Jawabannya, iya, si Lee orang Korea. Dan apakah si Kan itu orang Korea juga? Jawabannya, bukan. Si Kan itu orang India. Berikutnya, sebuah pertanyaan dengan kata siapa. Ano hito wa Ari-san desu. Shitsumon. Ano hito wa dare desu ka? Atau ano hito wa donata desu ka? Kotae wa Ari-san desu. Artinya, orang itu ialah Ali. Pertanyaannya, siapakah orang itu? Jawabannya, dia ialah Ali. Berikutnya, sebuah pertanyaan tentang usia. Rika-san wa hatachi desu. Shitsumon. Rika-san wa nansai desu ka? Atau Rika-san wa oikutsu desu ka? Kotae wa hatachi desu. Artinya ialah Rika berusia 20 tahun. Pertanyaannya, berapakah usia Rika? Jawabannya, 20 tahun. Rensu shimasu.